warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman atau sahabat Bahman Farm semua, kembali lagi di Bahman Farm Channel. Pada kesempatan hari ini, yaitu tanggal 27 Januari 2024, ini kita inspeksi kandang. Inspeksi kandang ini sekarang kita, kalau teman-teman lihat, ini kita kedatangan sapi baru teman-teman. Jadi baru minggu kemarin, insya Allah Senin kemarin baru datang. Oh teman-teman lihat, ini penampakannya ada beberapa ekor, totalnya ada 10 kita sebar. Kemarin di sini area sini kosong, sekarang sudah ada isinya. Kemarin kita itu beli di atau ambil di daerah Sragen teman-teman, daerah Sragen. Jadi kita langsung ke kandangnya, jadi punya kandang gitu ya. Kalau kemarin kita nyarinya di pasar langsung, kalau ini kita langsung beli borongan kurang lebih 10 ekor. Dan kalau dilihat teman-teman nih, sebagian udah cukup bagus ya. Mungkin nanti kita akan coba berikan nama dan juga tanda, dan insya Allah akan coba kita ukur gitu ya. Oke, yang pertama kita coba lihat-lihat dulu ya teman-teman, sambil review-review. Ini si Dugul, ini si mental teman-teman jenisnya, dan lihat pantatnya sudah ngisi banget. Jadi kalau dibandingin sama yang lain, memang kita ambilnya lebih besar ya, lebih besar daripada yang kemarin gitu. Sekarang sudah ada yang temennya si Bomber, karena si Bomber itu yang paling besar tuh, yang paling ujung. Ini juga jadi potensi juga. Nanti akan kita beri nama teman-teman, sekaligus kita review. Ini si Dugul si mental, dan kita akan beri nama juga. Monggo teman-teman yang mau beli nama bisa share ke kita nama-namanya. Oke, ini yang pertama, sapi yang pertama. Oke, lanjut sapi yang kedua teman-teman, yang kita pilih. Ini yang baru datang juga. Ini si mental teman-teman. Seperti teman-teman tahu, atau sekaligus mungkin saya review kembali atau ulang kembali bahwa perbedaan antara si mental dan limosin. Jadi kalau limosin, si mental ini teman-teman khas ya, kepalanya putih dan ada kaos kakinya, betul. Itu khasnya limosin, asal si mental. Kalau limosin tadi, kalau kita lihat tadi itu full, dia semuanya merah gitu ya. Dan ini cukup panjang teman-teman, long sasis kalau kata orang Jawa. Ini umurnya sekitar 2 tahun, ini udah masuk 2 tahun. Jadi memang dia sudah dari sisi rangkanya sudah mengisi gitu ya, tinggal ngisi ke samping. Jadi memang sapi itu dari usia 1 sampai 2 tahun itu memang fokusnya mengisi rangka atau postur badan. Ketika sudah umur 2 tahun, nah baru nanti dia ngisi ke samping. Ini si mental. Oke, kita lanjut ke sampingnya teman-teman. Ini mohon maaf berdempetan ya, kita nggak bisa karena hujan di luar. Ini si putih atau si sapi Jawa bisa dibilang ya, sapi PO. Ini juga belum ada namanya teman-teman. Dari kaki-kaki cenderung bagus, masih bisa mengisi, dan postur badannya juga cukup bagus dan tinggi teman-teman. Ini kalau yang mencari jogrok ini cocok banget, pas banget untuk bisa jogrok.
gitu ya. Ini si PO. Ini belum mandi karena emang kita belum gosokin teman-teman ya. Sebagian belum digosokin tapi sebagian sudah. Oke, kita lanjut sapi yang ketiga teman-teman yang baru datang. Kita review ini. Dia berjenis ini Simmental Cross. Simmental Cross Limousin. Ya, jadi kalau Simmental Cross Limousin itu dia moncongnya juga teman-teman. Moncongnya itu kita lihat di sini. Moncongnya agak hitam ya teman-teman, kelihatan. Dan badan atau kepalanya itu dia campur, jadi nggak semuanya full putih, tapi mendominasi artinya ada merahnya juga atau ada coklatnya juga. Ini kisaran umur 2 tahun teman-teman. Ini udah cukup besar juga, jadi tinggal mengisi ke samping juga. Jadi emang yang kita ambil rata-rata emang usia 2 tahun teman-teman. Usia 2 tahun, jadi tinggal ngisi aja. Ini belum makan kondisinya, jadi segitiga laparnya masih kelihatan ya. Jadi kalau sapi-sapi seperti ini bukan stunting ya teman-teman. Ya meskipun juga mungkin di sapi ada stunting juga, tapi karena memang ini kondisi belum makan pagi ya. Kaki-kakinya ini bagus. Ini jejak kakinya ya. Ini contoh-contoh juga kaki-kaki yang bagus teman-teman. Bisa kelihatan ya. Jadi dia kakinya tuh jejak itu artinya agak berdiri tidak ke depan gitu ya. Nanti akan kita coba perbedakan antara sapi satu dan yang lainnya. Sapi ketiga. Lanjut kita ke sapi keempat teman-teman. Oh maaf, kelima maksud saya. Ini si Pegon. Dia juga usianya juga udah 2 tahunan. Tinggal ngisi aja. Bisa dilihat teman-teman kakinya. Nah, ini contoh kaki yang bisa kita bilang cukup bagus gitu ya. Kalau kita coba bandingkan dengan yang sebelahnya, nah ini dia agak maju gitu ya, agak tegak gitu ya. Sehingga untuk yang sebelah sini itu cenderung bisa menopang berat badan sampai 900 sampai 1 ton. Nah, untuk yang ini masih mungkin di 700 teman-teman. Karena untuk edukasi juga kepada teman-teman, kalau sapi-sapi yang bagus yang untuk jangka panjang itu pertimbangannya juga dari postur tubuh atau postur badan dan juga kakinya. Karena kalau kakinya kurang bagus meskipun postur badannya itu besar gitu ya, itu nggak bisa menopang, artinya akan ceklek gitu teman-teman. Si Pegon. Lanjut ke sapi yang ke-6 teman-teman. Ya, sapi yang ke-6 ini berjenis Limousin. Nah, oh ini kelihatan teman-teman Limousin jelas ya. Jadi dia merah semuanya, kakinya merah gitu ya. Nah, ini juga usianya juga 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi 2 tahun itu ditandai dengan gigi bawah atau gigi susunya itu sudah rapat gitu ya, sudah berganti gitu. Ini juga cukup sudah mengisi teman-teman, jadi tinggal maksimalkan aja. Lihat bokongnya ini juga mantep gitu ya, udah ngisi banget. Ini berjenis Limousin. Nah, kalau lihat kakinya standar ya. Standar itu artinya ya cukup bagus, bukan berarti ya jelek banget, tidak. Tapi untuk menopang berat badan yang maksimalnya misalnya 700-800 itu masih bisa gitu. Ini sapi ke 6. Ini juga belum ada namanya. Oke, lanjut kita ke sapi ke-7 teman-teman. Ini si Kriwul. Ini jenisnya jelas Limousin teman-teman ya, merah semua. Dan lihat moncongnya
Moncongnya itu juga merah atau bukan merah ya, lebih ke peach. Dan ini usianya masih 1 tahunan ya, masih 1,5 tahun. Sapi ketujuh ya, sapi ketujuh teman-teman. Sapinya alhamdulillah sehat dulu, yang penting seperti prinsip kita, karena memang masih seminggu, jadi memang ini kita tadi baru saja kasih pakan, tapi memang masih adaptasi ya, masih adaptasi. Oke, selanjutnya ini sapi ke 7 teman-teman. Ini juga berjenis limosin ya, bisa dilihat limosin. Ini kita lihat ini persis di sampingnya Roger. Ini juga sudah ngisi teman-teman. Ini cukup bagus juga dari sisi postur, dan juga kita lihat dari kaki-kakinya. Nah, ini contoh kaki-kaki yang bagus untuk dibesarkan atau untuk dimaksimalkan sampai 1 ton. Seperti itu. Ini berjenis limosin dan memang juga sudah lebar. Ini usianya juga sudah 2 tahun teman-teman. Jadi kalau dilihat dari postur tubuh atau postur badan ini hampir sama ya, seperti Roger. Misalnya pantat-pantat atau bokong-bokongnya, tapi memang Roger masih belum maksimal teman-teman. Memang usianya masih di bawah 2 tahun ya, karena kelihatan dari gigi susunya. Ini dia sudah usia 2 tahun. Ini si nomor 7. Dan ini sapi yang terakhir teman-teman. Ini juga sama seperti yang tadi, yang depan ya. Ini usianya juga masih 1 tahun, 1 tahun lebih. Kalau lihat dari badan ini cukup bagus teman-teman. Jadi bokongnya juga ngisi, ini bagus untuk dibesarkan, dan juga dilihat dari moncongnya. Salah satu tanda bahwa sapi itu besar atau dokoh dilihat dari bibirnya atau mulutnya jadi itu dokoh gitu ya. Dokoh itu bahasa Jawa yang artinya dia lebar gitu. Artinya standar teman-teman. Ini memang potensi untuk bisa dibesarkan. Ini kriwul juga, lebih sama seperti yang depan. Ini nomor 8. Oke, ini sapi yang ke-10 teman-teman, yang terakhir. Ini saya biarkan duduk aja karena memang dia sepertinya capek atau adaptasi gitu ya. Jadi kaget dengan pakan ongkok, sehingga dia masih adaptasi, jadi belum mau bangun teman-teman. Nggak apa-apa, kita nggak maksa untuk bangun, tapi yang penting kondisinya kita coba rawat. Ini juga sedang kita coba untuk isi dengan atau berikan obat-obatan gitu ya, sehingga sapi-sapinya bisa maksimal. Yang penting sehat dulu. Ketika sudah sehat, insya Allah bisa tumbuh maksimal besar seperti yang kita harapkan semuanya. Baik, sekian dulu video kalian teman-teman. Ini biar sapinya juga istirahat gitu ya, karena memang baru makan dan juga baru dibersihkan sebagian. Jangan lupa di like tombolnya, dan juga di subscribe teman-teman yang belum subscribe. Dan juga seperti biasa, bagi teman-teman yang mau memberikan nama silahkan. Sampai sekarang masih kita buka donasi nama untuk sapi-sapi yang baru ya. Nanti akan kita coba berikan giveaway buat teman-teman yang kiranya namanya kita pakai atau kita persembahkan untuk sapi-sapi kita. Meskipun sampai sekarang yang belum ada yang ngisi atau belum ada yang kasih, nggak apa-apa. Yang penting kita terus bertekad agar tetap semangat gitu ya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua.